Pemirsa, proses hukum kasus pemerasan yang diduga dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo telah naik ke tahap penyidikan. Dugaan pemerasan yang dilakukan Firly adalah masalah serius bagi KPK, sekaligus membuktikan kinerja lembaga anti rasuah yang terus melorot karena diterpa berbagai masalah internal. Apakah kali ini Ketua KPK akan terjerat pidana? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Bang Saud, Pak Sugeng. Selamat sore. Selamat sore Pak Sylvia, selamat sore Pak Saud Situmorang. Sore Pak Sugeng. Oke, baik, saya ke Bang Saud dulu ya. Kasus dugaan pemerasan Ketua KPK terhadap mantan mentan sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan. Apakah Bang Saud itu berarti Ketua KPK sangat berpotensi untuk menjadi tersangka? Ya, kalau proses penyidikan sudah masuk kan berarti dua bukti yang cukup itu sudah ada ya. Nggak mungkin juga masuk ke penyidikan itu dua bukti yang cukup itu kan udah diatur semuanya. Nah, persoalannya adalah kembali lagi kenapa itu bisa terjadi kan kalau kita mau kembali ke belakang ini kan nggak lepas dari memang petaka ini terjadi kan karena memang kita mengubah undang-undang KPK yang kemudian KPK menjadi sedikit lebih longgar gitu. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau sudah masuk penyidikan, karena sudah banyak kasus-kasus juga sebelumnya, saya pikir sudah saatnya kita untuk kemudian menindaklanjuti kasus ini dan kita berharap banyak terhadap Polri dan dalam ini Kapolri. Jadi kita nggak boleh udah nggak bisa abu-abu lagi lah ya. Oke, dalam retorik boleh saja berkata bahwa akan hati-hati dan seterusnya. Tapi saya pikir sudah saatnya untuk kita kemudian menindaklanjuti ini menjadi lebih membuat Indonesia lebih pasti dalam penegakan hukum-hukum anti korupsi, lebih spesifik lagi kepada pelaksana penegakan hukum anti korupsi, Mbak Sylvia gitu. Oke, Pak Sugeng, kalau menurut Anda sudah naik ke tahap penyidikan, tapi penyidik Polda Metro Jaya itu belum memanggil Firly, bagaimana seharusnya? Dalam satu proses penyidikan ya, biasanya subjek yang diarah itu diperiksa paling belakang ya, paling belakang, karena memang polisi perlu mengumpulkan bukti-bukti dari pihak-pihak saksi yang lain yang akan dikonfirmasi kepada subjek tertuju yang diduga akan jadi sasaran penyidikan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, nih saya harapkan ya bahwa polisi di dalam menyidik ini benar-benar untuk kepentingan penegakan hukum ya, bukan juga ada kepentingan lain seperti selama ini kan ada ya isu tentang rivalitas antara Kapolda Metro Jaya sebelum di Polda dengan Firly ya Pak Karyoto. Ini harus dijauhkan. Oleh karena itu seperti dikatakan Pak Kapolri, hati-hati dan adil ya harus diterapkan. Tidak kemudian ada kepentingan lain atau penunggangan. Kalau ini terjadi, penegakan hukum yang bersih dari semua kepentingan, saya pikir pemeriksaannya bisa menjadi kredibel ya. Sehingga ketika katakanlah pimpinan KPK Pak Firly dipanggil, itu betul-betul atas dasar penegakan hukum yang kredibel, akuntabel, ya profesional. Itu yang mau saya sampaikan ya. Baik. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna. Bahkan ada waktu itu saya selalu bicara dengan para menteri sebelum sidang kabinet paripurna itu. Itu tidak ada fotonya, tidak ada. Jadi saya kira, apalagi kalau pejabat-pejabat di bawah menteri saya tidak ada kenal. Ya. Jadi saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya yakin itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan yang dituduhkan. Oke, kita lanjutkan lagi Bang Saud dan juga Pak Sugeng. Tadi Firly mengatakan bahwa hanya bertemu SYL itu di acara kedinasan. Namun ternyata kan ada foto pertemuan dengan SYL di lapangan bulu tangkis. Bang Saud, Anda melihat ada inkonsistensi di sini? Ya, jadi Mbak Sylvia itu kalau kita mau bicara
proses penyelidikan, penyidikan itu membantah itu udah biasa di seluruh dunia ini udah biasa gitu, bantah membantah itu bisa terjadi. Makanya penyidik itu ketika mereka sudah mulai melakukan penyidikan, dua bukti itu sudah cukup kuat sehingga kita tinggal melihat ini follow up. Jadi artinya kita hanya tinggal menunggu dengan asumsi foto itu, saya berulang kali mengadakan mudah-mudahan itu tidak ada Photoshop di situ ya. Ketika tidak ada Photoshop, murni as it is gitu, ya kita sudah harus mendukung Polri dalam hari ini untuk kemudian mempercepat proses ini. Apakah itu diantaranya dengan sementara ini meminta yang bersangkutan tidak cawe-cawe dulu dalam pengurusan anti korupsi, jadi dia keluar dulu dari, karena ini kan menyangkut isu yang dia harus jawab sebenarnya bukan di media, dia harus jawab di penyidik, nanti kemudian penyidik membawa itu ke depan pengadilan, dia menjawabnya itu di pengadilan. Jadi sekali lagi kita berharap kita semua juga termasuk rakyat Indonesia untuk melihat kasus ini lebih clear, sehingga apa yang disebut oleh Polri tadi, hati-hati dalam pengertian supaya ini tidak abuse, itu kita udah harus pahami bersama, sehingga memberantas korupsi tidak kesannya seperti jadi noisy, tetapi memang faktanya yang cukup kuat ketika penyidikan dimulai. Kira-kira gitu, Mbak. Tapi Bang Saud, sebetulnya pertemuan semacam ini katakanlah di tempat terbuka, di arena bulu tangkis begitu ya, apakah sebetulnya kalau kita tidak ada kasus latar belakang kasus ini, apakah sebetulnya diperbolehkan? Ya, kalau kita melihat pasal 36, itu dia nggak kenal gitu. Yang dia kenal di pasal 36 itu yang dimaksud saya di pasal 36 dan kemudian dijabarkan di pasal 65 Undang-Undang KPK itu. Di situ disebutkan tidak boleh bertemu, itu sangat strict. Tidak boleh bertemu langsung, tidak langsung dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Makanya nanti kita harus lihat di tempusnya, di sekuensnya, saya mengatakan harus dilihat di sekuensnya, antara dimulainya kasus itu tidak penyelidikan dan seterusnya, sampai kemudian waktu pertemuan itu semua nanti akan menjawab apakah pertemuan yang bersangkutan di dalam foto itu dengan asumsi, sekali lagi saya ulangi, otentik dilakukan dengan yang bersangkutan, dua pihak itu, pihak yang berperkara. Kalau memang itu betul, ya kita harus mengatakan bahwa memang terjadi yang disebut sebagai melanggar pasal 65 dan 36 itu. Jadi sekali lagi penyidik sudah berani menyebutkan bahwa ini terkait langsung di luar kasus pemerasannya, ada kasus lain yang disebut sebagai melanggar Undang-Undang KPK yang melarang seorang untuk bertemu gitu, Mbak. Oke, jadi mau itu di tempat terbuka sekalipun tidak boleh ya Pak kalau dalam aturan KPK? Oh iya, dengan alasan apapun, alasan apapun, undang-undang mengatakan begitu, dengan alasan apapun, tidak boleh. Oke, baik. Sekarang ke Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, tadi Anda sempat menyebutkan soal, kita tahu selama ini ada isu yang beredar soal rivalitas antara Kapolda Metro Jaya yang dulu juga pernah di KPK dengan Firly Bahuri. Bagaimana memastikan supaya tidak ada bumbu rivalitas atau politisasi dalam penyidikan kasus ini? Apakah perlu ada pengawasan dari pihak eksternal? Tentu di dalam penyidikan ini tidak bisa ya pengawasan dari eksternal. Yang mungkin bisa adalah Kompolnas. Pihak pengawasan eksternal yang mungkin bisa dalam kaitan mengawasi fungsi kepolisian itu hanya Kompolnas ya. Tetapi yang saya mau katakan supaya kasus ini tidak terdistorsi oleh adanya potensi rivalitas ya, objektivitas, proses penyidikan profesional dan akuntabel, karena Polda Metro ini mewakili institusi Polri, maka Pak Kapolri harus benar-benar melakukan asistensi di dalam pemeriksaan perkara ini. Kata hati-hati itu bisa bermakna bahwa jangan sampai proses penegakan hukum yang sebetulnya itu as usual ya, kemudian menjadi perseteruan antara dua lembaga ya, perseteruan menjadi dua lembaga antara polisi dengan KPK seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu asistensi oleh Bareskrim, kemudian juga ada di sana Propam dan Irwasum, harus, ini wajib supaya proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan. Karena IPW mendapat informasi baru, ada saksi yang merasa tidak nyaman dengan pemeriksaan yang dilakukan.
oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini tidak Karena? boleh terjadi. Kenapa? Tidak nyaman karena apa, Pak Sugeng? Ya, proses pemeriksaan ya umumnya terjadi itu ada pengarahan ya kalau penyidiknya itu tidak profesional dan tidak akuntabel ya. Oleh karena itu pemeriksaan ini betul-betul harus clear ya. Dan yang terperiksa saksi atau siapapun berhak didampingi. Walaupun itu dari internal yang diperiksa sendiri, supaya proses pemeriksaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan kepada saudara Firly Bahuri diberikan kesempatan untuk diperiksa ya. Sebetulnya kalau menurut saya ya, sebelum naik penyidikan, dalam penyelidikan harus sudah dimintai keterangan ya. Walaupun itu tidak wajib sifatnya, tetapi satu proses yang adil harus dimintai keterangan. Baik, oke. Pak Sugeng, IPW kan sebut ya bahwa perantara Firly dengan SYL itu bernama Irwan. Apakah yang Anda maksud itu adalah Kombes Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang? Informasi kepada IPW kan pertama kali belum teridentifikasi ya, Irwan ini siapa. Tapi kemudian ada proses pemeriksaan yang dipublikasi, yaitu Pak Irwan Anwar ya, telah diperiksa di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu mungkin yang dimaksud namanya itu adalah beliau ya. Oleh karena itu saya melihat perkara ini naik ke penyidikan mungkin ada alasannya. Bisa saja ya, bisa saja. Firly lolos, Irwan yang kena ya. Oke. Bang Saud, Presiden Jokowi memastikan tidak akan mengintervensi kasus ini, tapi di sisi lain ada desakan dari masyarakat sipil supaya Firly Bahuri ini dinonaktifkan dulu dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Anda sepakat dengan itu? Ya, kalau kita mau melihat seperti apa yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dalam hal ini, ini case-nya kan tetap di Kementerian Pertanian ya, yang bersangkutan sudah bahkan menghadap Presiden untuk kemudian mundur. Itu kan maksudnya supaya pemeriksaan ini berjalan sebagaimana apa adanya. Jadi dia sebagai warga negara Indonesia. Pemberantasan korupsi itu adalah perilaku yang sangat extra power. Di mana kita perlu extraordinary, ekstra hati-hati, dan ekstra dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi kalau kita bicara ketua pemberantasan korupsi disebut-sebut di dalam proses kaitan ini melanggar undang-undang yang melindungi dirinya, kita berharap tanpa juga harus mendesak Presiden untuk mengambil kebijakan itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa saat ini bahwa KPK sudah bagian dari pemerintah, sebenarnya ini as a simple kita mengganti menteri atau as a simple kita meminta menteri untuk istirahat. Karena itu prerogatif. Kalaupun nanti diperdebatkan bagaimana pemilihannya lewat Komisi 3 dan seterusnya, ini kondisinya dalam keadaan yang sangat darurat, sehingga kemudian rekomendasi saya tentu Presiden mengambil kebijakan yang lebih bijak untuk menyelesaikan ini, menghentikan yang bersangkutan untuk sementara. Kalau memang nanti tidak bisa dibuktikan, kita kembalikan nama baiknya, kira-kira gitu, Mbak. Baik, oke. Terakhir Bang Saud, kan tadi Pak Sugeng mengatakan ada kekhawatiran jangan-jangan nanti tersangkanya hanya berhenti di level misalnya tadi Anwar. Menurut Anda apakah kali ini Ketua KPK dengan rentetan rekam jejaknya yang sudah banyak berkasus begitu ya di KPK meskipun tidak terbukti secara etik, apakah kali ini bisa lolos juga karena akan dilokalisir saja tersangkanya menjadi lebih kecil supaya dampaknya tidak ke KPK? Ketika 2 kasus atau 3 kasus sebelumnya muncul, saya mengatakan kita harus mengambil sikap yang tegas. Karena akan terjadi kasus yang sama. Ternyata terjadi lagi kasus yang sama. Apakah kita akan membiarkan case yang lain akan muncul juga kemudian membuat berisiknya pemberantasan korupsi di Indonesia? Saya pikir pertanyaannya bukan begitu, Mbak Sylvia. Jawabannya adalah kekuatan buktinya lah yang harus kita gali bahwa memang ada pelanggaran di pasal 36 dan 65 dalam hal ini. Di luar konteks pemerasannya. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, mudah-mudahan penyidikan berlangsung dengan akuntabel. Terima kasih Bang Saud dan juga Pak Sugeng sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.